وأشغل ظالم بظالمين. Akan membawa keberkahan bagi kita semua, dan kita berdoa semoga di masjid ini yang akan datang tamarami, sehingga yang datang nih pacak dihitung lagi. Ini masih pacak dihitung ya. Pak Ketua menjadi stressing bagaimana masjid ini supaya ramai, apalagi masjidnya indah, bagus, ada AC ya, luar biasa itu. Jadi itulah jangan bagus masjid, tapi saya kira ini masuk OI, baik. Mestinya kalau di perkampungan itu lebih ramai dari perkotaan, tapi sekarang perkotaan jauh lebih ramai dari perkampungan. Mungkin apa penyebabnya tidak tahu ya. Padahal masyarakat pedesaan itu biasanya lebih akrab, lebih betul apa masih suasana pedesaan di sini, tahu sudah ke kota-kotaan. Itu yang jadi permasalahannya. Demikianlah kurang lebih, mohon maaf Pak Ketua Masjid kalau ada kehilapan kami, tutur kata maupun cara-cara kami di sini. Sama-sama kita, mungkin saya ini sama dengan bapak saya aslinya dari Meranjat ya. Kira-kira kalau ada orang Meranjat tahu, kalau tidak tahu minimal kenal dengan Pindang Meranjatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada yang kami hormati Bapak Dr. Haji Muhammad Najib Asmani yang telah menyampaikan sambutan sekapur siri selain pandang latar belakang perjalanan daripada safari majelis cinta Rasulullah ini. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, buah mangga, buah pepaya ditanam di depan rumah. Barang siapa yang cinta bersalawat kepadanya, insya Allah yaumil akhir akan berkumpul bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya kita akan bersama-sama mengikuti pembacaan berzanji, lantunan pujian kepada Allah dan salawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan dipandu oleh Hadro Al-Mustafa, diikuti seluruh jemaah. Kepada tim Hadro Al-Mustafa pimpinan Ustaz Mustamal, tafadhol masykurah. فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا من يخطب وصاله يقظة ومناما صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي بلغه الوسيلة، يا ربي خصه بالفضيلة. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي وارضى عن الصحابة، يا ربي وارضى عن السلالة. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي وارضى عن المشايخ، يا ربي فارحم والدينا. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي وارحمنا جميعا، يا ربي وارحم كل مسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي واغفر
واغفر لكل مذنب يا ربي لا تقطع رجانا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي يا سامع دعانا يا ربي بلغنا نزوره يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي تغشانا بنوري يا ربي حفظانك وأمانك يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي واسقنا جنانك يا ربي أجرنا من عذابك يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي واصلح كل مسلم يا ربي واكفي كل مؤذي يا ربي نختم بالمشفع يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام على المشفع في القيامة السلام على المظلل بالغمامة السلام على المشفع في القيامة السلام على المظلل بالغمامة السلام على المتوج بالكرامة السلام عليك السلام عليك
Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. Sallallahu alaihi Wa yansuraka Allahu nasran 'aziza. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allahumma salli alaihi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. أبتدئ الإملاء باسم الذات العلية صلى الله عليه. مستدرا فيض البركات على ما أناله وأولاه. صلى الله عليه. وأسني بحمد موارده سائغة هنية صلى الله عليه. ممتتئا من الشكر الجميل مطايا. صلى الله عليه. وأصلي وأسلم على النور الموصوف بالتقدم والأولية. صلى الله عليه. المنتقل في الغرر الكريمة والجبال. صلى الله عليه. وأستمده الله تعالى رضوانا يخص الإطرة الطاهرة النبوية. صلى الله عليه. ويوم الصحابة والأتباع ومن أستجدي هداية لسلوك السبل الواضحة الجلية. صلى الله عليه. وحفظا من الغاية في خطة الخطأ صلى الله عليه. وانشر من قصة المولد النبوي برودا حسانا عبقريا. صلى الله عليه. من
من النسب الشريف إقدا تحل المسامع بهلا واستعين بحول الله تعالى وقوته القوية صلى الله عليه حول ولا قوة إلا بالله أثر اللهم قبره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, semua pergi menghadap Ilahi. Dunia yang dicari tak ada yang berarti, dunia yang dicari bagai tempat mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, semua pergi menghadap Ilahi. Dunia yang dicari tak ada yang berarti, dunia yang dicari tak ada yang berarti. Wahai manusia, janganlah engkau tertipu daya oleh dunia yang fana sebagai tempat ujian bagi kita. Dunia sementara, akhirat lama-lamanya. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, semua pergi menghadap Ilahi. Dunia yang dicari tak ada yang berarti, dunia yang dicari tak ada yang berarti. Oh, man ana, laulakum kaifa ma hubbukum, kaifa ma ahwakum, man ana man kaifa ma hubbukum.
مرادي من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما أحبكم كيفما أهواكم من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما أحبكم كيفما أهواكم ما سوايا ولا غيركم سواكم لا وبات في المحبة علي ولكم روضة ولي ببحادي محدي قلت والله على في حواكم رادي من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما أحبكم كيفما أهواكم من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما أحبكم كيفما أهواكم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه ولما تم من حمله شهران على مشهور الأقوال المروية صلى الله عليه توفي بالمدينة المنورة أبوه عبد الله وكان قد اجتاز بأخواله بني عدي من الطائفة النجارية صلى الله عليه ومكث فيهم شهرا سقيما يعانون سقمه وشخواه صلى الله عليه ولما تم من حمله على الراجح 9 أشهر قمرية صلى الله عليه وآن للزمان أن ينجلي عنه صداه صلى الله عليه حضر أمه ليلة مولده آسية ومريم في نسوة من الغديرة القدسية صلى الله عليه وأخذها المخاض فولدته صلى الله عليه وسلم وسلم نورا يتلعلع سناه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا رسول الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور
عليك صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير غالي أنت مصباح الصدور يا رسول الله نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا يا مرحبا يا نور عيني مرحبا جد الحسين والحسن مرحبا مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين والحسن مرحبا مسير وأخفى مستجيب الدعوات ربي فارحمنا جميعا بجميع الصالحات طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب شكر علينا ما دعا لله داع وصلاة الله تغشى عدة تحرير سطور يا رسول الله أحمد الهادي محمد صاحب الوجه المنير صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا يا ربي صل عليه وسلم مرحبا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه صلوا على محمد اللهم صل وسلم عليه Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Alhamdulillah Bapak Ibu Jemaah Majelis Cinta Rasulullah yang saat ini berada di Masjid Syarif Hidayatullah Jakabaring, Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Baru saja kita melantunkan puja-puji kepada Allah SWT dan bersalawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan yang kita lakukan tadi mendapatkan berupa amal jariah kita dan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala dan menjadi asbab syafaat baginda Rasulullah di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kita akan mengikuti tausiah. Namun sebelum itu kembali kami mengingatkan bahwasanya acara kita disiarkan secara langsung melalui live streaming pada akun YouTube Aku Mataku TV dan juga MBR Bank Raya TV. Maka dari itu Bapak Ibu silakan yang membawa handphone pada saat ini jangan lupa keluarkan handphonenya, kemudian
ketik di YouTube akun Aku Mataku, jangan lupa subscribe dan share atau bagikan dengan sanak saudara handai taulan agar materi dakwah kita dapat disebarkan secara luas, tidak hanya di kalangan Masjid Syarif Hidayatullah, tapi juga seluruh Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia, bahkan seluruh dunia. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya mari kita dengarkan dan simak dua buah tausiah. Tausiah yang pertama akan disampaikan oleh seorang dai muda yang bernama lengkap Ustadz Haji Ilham Ismail SHI. Beliau merupakan praktisi ruqyah syariah dan juga merupakan branch manager travel umroh KPK dan saat ini tergabung dalam KPK, Komunitas Pendakwah Keren. Masya Allah, sekeren apakah beliau? Kalau begitu langsung saja kita sambut bersama-sama. Inilah Ustadz Haji Ilham Ismail. Pada Ustadz, tafadhol, masykurah. Astaghfirullahalazim. Na'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana wa 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa mulazina wa zahmirina wa 'inda siddatina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullahal azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Washrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik jamaah Majlis Maulid, insyaAllah kita semua senantiasa dimuliakan dan bahagiakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat yang senantiasa Allah kasih kepada kita. Nikmat kesehatan, nikmat kesempatan dan nikmat iman yang senantiasa ada di dalam hati kita. Sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala Zat yang maha pengasih, Zat yang maha penyayang. Allah kasih tak pernah pilih kasih, dan Allah sayang tak pernah pilih sayang. Allah kasih nikmat kepada kita semua yang tiada hitung-hitung. Allah kasih nikmat itu kepada kita semua. Dan sesungguhnya dikala senantiasa iman ada di dalam hati kita, iman yang selalu mantap istiqamah di dalam hati kita, maka itulah yang dinamakan nikmat yang besar Allah kasih kepada kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala istiqamahkan kita semua untuk senantiasa mensyukur nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa pernah memandang besar ataupun kecil nikmat yang Allah kasih kepada kita, tetapi kita senantiasa memandangnya siapa yang sudah kasih nikmat itu kepada kita, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, doa Nabi dan perjuangan Nabi, tangisan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita bisa memeluk agama Allah, yakni agama Islam. Doa Nabi, perjuangan Nabi dan tangisan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita bisa mengetahui hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala
dan doa Nabi, perjuangan Nabi, tangisan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kita bisa mengenal Sang Khalik, zat yang menciptakan langit dan bumi. Sang Khalik, zat yang menciptakan apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Sang Khalik, zat yang menciptakan kita semua, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga kelak kita semua akan dikenal oleh Nabi dan akan mendapatkan pembelaan ataupun syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bagi siapa? Tentunya bagi umat-umat Nabi Muhammad yang senantiasa banyak membaca salawat kepada beliau. Inna oleh nasibi yaumil qiyamah, sesungguhnya manusia yang paling dekat denganku di yaumul qiyamah nanti, aktsaruhum alaihi salatan, dialah yang senantiasa banyak membaca salawat kepadaku. Semoga dengan salawatnya kita kepada Nabi Allah Muhammad, insya-Allah kita semua akan dekat dengan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk semangat tukang tabu, kita sama-sama salawat lagi. Ya, pegel-pegelah kamu dengan terakhir malam ini. Lagu apa Ya Rasulullah, Ya Habiballah, Ya Rasulullah, Ya Habiballah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah. Ya Rasulullah, Ya Habiballah, Ya Rasulullah, Ya Habiballah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah. Muhammad qala ya Rabbi su'ali ummati ba'di Muhammad, qala ya Rabbi su'ali ummati ba'di wasammi hum min as-sammi wa ghafar dhunub Allah wasammi hum min az-zambi wa ghafar dhunub Allah. Ya Rasulullah, Ya Habiballah, Ya Rasulullah, Ya Habiballah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah. Subhanallah, masih semangat kamu Allahu Akbar. Subhanallah. Bapak Ibu sekalian, insyaallah kita semua senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tabayun buat kita semua, Allah tak akan menjadikan kita, Allah tak akan menciptakan kita di muka dunia ini kalau bukan untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua makhluk Allah Subhanahu wa taala akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah datang yaumul qiyamah, tanpa terkecuali Bapak Ibu sekalian, semua makhluk Allah Subhanahu wa taala akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita sebagai manusia
yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai khalifah di muka dunia ini. Setelah kita mati kakek bapak, tidak hanya sebatas kematian saja, tapi ada kehidupan selanjutnya yang mana kelak kita akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas apa yang kita lakukan selama hidup dan tinggal di alam yang fana ini, selama hidup dan tinggal di alam dunia ini, Sebab itu Bapak Ibu sekalian, insya-Allah kita semua senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tingkatkan terus ibadah kita kepada Allah. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala Bapak, bahwasanya tidak semua umat manusia, tidak semua umat Islam, tidak semua umat Nabi Muhammad yang mengaku sebagai umat Nabi, tidak semua umat Nabi Muhammad yang mengaku sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semuanya mampu untuk menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya Bapak, sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lemah, sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala yang dhaif, terus kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa doanya? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala zat yang membolak-balikan hati manusia. Malam ini mungkin kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, besok belum ada jaminan belok, besok tidak ada yang menjadi jaminan buat kita semua apakah besok kita masih ada iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita boleh terus berusaha Bapak dan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala minta ditetapkan iman, minta diistiqomahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya manusia semuanya pasti akan mati, semuanya manusia pasti akan meninggalkan alam fana ini, yakni alam dunia. Kullu nafsin, nah apal galau kamu ayat ini, kullu nafsin dha'iqatul, setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Yang jadi pertanyaan Bapak, sudah siapkah kita untuk menghadapi hal yang pasti ini? Halo Bapak, oi Pak, sudah siapkah kita Bapak untuk menghadapi hal yang pasti ini? Ngapa belum siap? Siap tak siap kita mesti siap. Kalau ngomong sudah siap belum siap, kapan siapnya Pak? Siap tak siap kita mesti siap. Dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun, kita mesti siap untuk menghadapi yang namanya kematian. Maka kematian itu dirahasiakan oleh Allah Subhanahu. Tidak ada yang tahu kapan dia mati dan di mana dia akan mati, dan dalam keadaan dia mati dia tidak pernah tahu. Siapapun manusianya dan siapapun insannya di muka dunia ini, dia tidak akan pernah tahu kapan dia mati, di mana dia akan mati, dan dalam keadaan apa dia akan mati. Nah inilah butuhnya iman. Terus tingkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Datangnya malaikat maut Bapak, malaikat maut datang nemuni kita Bapak, bukan dengan senyuman. Datangnya malaikat maut Bapak nemui kita dengan wajah yang mungkin sangat menakutkan. Pernah dapat cerita belum kisah asal mula malaikat Israil alaihissalam ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi malaikat maut. Dulu
Allah Subhanahu wa taala, setelah Allah menciptakan langit, setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi, Allah kasih tahu kepada bumi, wahai bumi, setelah aku menciptakan malaikat jin, termasuk kau bumi, aku akan menciptakan satu makhluk lagi, kata Allah Subhanahu wa taala. Aku akan menciptakan satu makhluk yang lagi yang bernama manusia, dan kelak dia akan hidup dan tinggal menjadi khalifah di muka dunia ini. Dan ciptaan ini berbeda dengan malaikat-malaikatku, berbeda dengan golongan bangsa jin, tapi makhluk yang bernama manusia ini kuciptakan dari tanah yang ada di bumi. Kata Allah, semua manusia itu kalau dia beriman kepadaku, kata Allah, patuh dan taat kepadaku, maka akan ku masukkan di dalam surgaku. Kalau dia tak taat kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, akan ku cemplungkan di dalam api neraka, kata Allah Subhanahu wa taala. Mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu sekalian, bumi pun terdiam ternyata. Bumi pun terdiam. Sampailah waktunya Bapak Ibu, Allah tugaskan siapa yang pertama? Malaikat Jibril alaihi salam. Wahai Jibril, sini. Kau kuperintahkan ke bumi, ambil saripati tanah liat yang ada di bumi, kata Allah. Aku akan menciptakan makhluk yang bernama manusia. Kalau dia taat beriman kepadaku, akan kumasukkan dia dalam surgaku. Kalau dia tak taat kepadaku, maka akan kucemplungkan dia dalam api nerakaku. Siap Allah. Turunlah malaikat Jibril alaihissalam ke bumi, tujuannya mengambil saripati tanah liat yang ada di bumi, Bapak. Sampailah malaikat Jibril alaihissalam terbang dari langit, sampai ke bumi. Bumi ngomong, Jibril, ngapain kau turun ke bumi ini? Kata malaikat Jibril alaihissalam, aku, kata malaikat Jibril, dapat perintah Allah Subhanahu wa taala untuk mengambil saripati tanah liat yang ada di bumi. Allah akan menciptakan makhluk yang bernama manusia. Kalau dia taat beriman kepada Allah, akan Allah masukkan dalam surga Allah. Kalau dia tak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan dicemplungkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Bapak, bumi pun menjawab, ngomong dengan malaikat Jibril alaihissalam dengan memelas kasih. Wahai Jibril, sumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala, sungguh aku tak mampu, sungguh aku tak kuat untuk menanggung beban umat manusia. Bumi ngomong macam itu, Bapak. Sungguh aku tak kuat, tak mampu menanggung beban maksiat umat manusia. Bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala bumi, Bapak. Ngomong macam itu, tak jadi Pak malaikat Israil alaihissalam ngambil saripati tanah liat. Balik lagi menjumpai Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi menjumpai Allah Subhanahu wa taala. Bukan Allah tak tahu, Bapak. Bukan Allah tak tahu. Ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, Jibril, mana tanah? Hati Allah. Ngapa tak hati tu? Bumi bersumpah atas nama-Mu ya Allah. Sungguh dia tak sanggup menanggung beban maksiatnya umat manusia ya Allah. Bumi tak sanggup menanggung beban manusia ya Allah. Aku kasihan dengan ya Allah. Tak jadi Pak malaikat Jibril alaihissalam. Nah, lewat malaikat Jibril. Panggil lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa? Tak tanggung-tanggung Bapak. Dua malaikat sekaligus. Siapa? Malaikat Mikail dan malaikat Israfil alaihi salam. Dua malaikat ini dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai malaikatku,
kalian kutugaskan untuk turun ke bumi, mengambil serpati tanah liat. Aku kata Allah akan menciptakan makhluk yang bernama manusia. Kalau dia taat beriman kepadaku, akan ku masuk ke dalam surgaku kata Allah. Kalau dia tak taat kepadaku, maka akan ku cembungkan dia dalam api neraka kata Allah Subhanahu wa taala. Dua malaikat langsung terbang dari langit ke bumi. Wush, turun ke bumi. Bumi ngomong pula, "Hei, kamu tu ngapai berdua ke sini?" "Wahai bumi, aku Mikail dan ini Israfil. Kami dapat perintah Allah Subhanahu wa taala untuk mengambil serpati tanah liat yang ada di bumi. Allah akan menciptakan makhluk yang bernama manusia. Dia taat, Allah masukkan dalam surganya Allah. Dia tak taat, Allah cemplungkan dalam api neraka-Nya Allah Subhanahu wa taala." Lalu pun bumi ngomong lagi, "Woi kamu berdua, aku bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala, aku tak sanggup menanggung beban maksiatnya umat manusia kelak." Ngomong cak itu lagi Bapak. Siapa? Bumi memelas kasih lagi kepada dua malaikat tadi Bapak. Tak jadi lagi malaikat itu Bapak diikut. Balik lagi menjumpai Allah Subhanahu wa taala. Bukan Allah tak tahu. Bukan Allah tak tahu. Bukan Allah tak tahu. Ditanya oleh Allah, "Oi kamu Buddha tu mana tanah tu?" Tak jadi ya Allah. Malaikat bersumpah, bumi bersumpah atas namamu, dia tak sanggup menanggung beban manusia. Dah 3 malaikat tak jadi. Ngambil serpati tanah liat. Yang keempat Allah panggil siapa? Malaikat Israel alaihi salam. "Wahai Israel, siap Allah. Ada tugas untuk aku?" "Ada. Kau ke bumi, ambil serpati tanah liat," kata Allah. "Aku kata Allah akan menciptakan makhluk yang bernama manusia. Kalau dia taat, aku masukkan di dalam surgaku," kata Allah. "Kalau dia tak taat kepadaku, maka aku cemplungkan dia dalam api neraka," kata Allah Subhanahu wa taala. Siap Allah. Dengan tegasnya malaikat Israel alaihi salam Bapak dari langit turun ke bumi, dengan begitu ngebut dahsyatnya, langsung menghantamkan pedangnya ke bumi. Dia cabut pedang Bapak, dia hantamkan pedang itu ke bumi. Bush! Dengan sekali hantaman pedang itu ke bumi, si bumi tadi ketakutan. Bumi tadi ketakutan, gemeter Bapak. Itulah mungkin sebabnya kalau ada gempa bumi. Dulu pernah dihempaskan oleh siapa? Oleh malaikat Israel alaihissalam dengan pedangnya terbang Bapak. Bisa bayang ke? Dari ketinggian sangat tinggi dihempaskan pedang itu ke bumi sehingga bumi itu gemeter Bapak. Dengan nangisnya bumi ngomong, "Woi kau malaikat, ngapai pula kau ke sini?" Kata malaikat Israel alaihissalam, "Aku ni dapat perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah akan menciptakan makhluk yang bernama manusia. Asalnya dari serpati tanah liat yang ada di bumi. Itulah tugas aku. Kalau dia taat kepada Allah, Allah akan masukkan dia dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau manusia itu tak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan dicemplungkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam api neraka-Nya Allah Subhanahu wa taala." Ngomong lagi bumi, "Oi malaikat, sumpah atas demi Allah, sumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya aku tak sanggup menanggung beban maksiatnya umat manusia. Aku tak sanggup, oi malaikat, menanggung beban maksiatnya umat manusia." Apa jawaban malaikat Israel alaihissalam? "Hei bumi, aku tak peduli dengan sumpahmu." Itu jam. "Aku tak peduli dengan sumpahmu. Kau nak ketawa, kau nak nangis, aku tak peduli. Yang penting aku menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala." Langsung Bapak, malaikat Israel alaihissalam dengan tegasnya mengambil serpati tanah liat. Cuma segenggam Pak. Dibek oleh malaikat Israel, oleh malaikat Israel alaihissalam dengan tegasnya kembali lagi menjumpai Allah Subhanahu wa taala.
disitulah Pak bumi menangis sejadi-jadinya Bapak ketika dibek paksa oleh siapa? Oleh malaikat Israel alaihi salam. Allah bukan tak tahu. Berhasil Israel, ini ya Allah tanahnya. Ngapa kau bek tanah? Bumi kan bersumpah atas namaku, kata Allah. Aku tak peduli ya Allah bumi nak nangis nak ketawa. Aku tak peduli dengan sumpah bumi ya Allah. Yang kuutamakan perintahmu ya Allah. Subhanallah. Disitulah Pak, kata Allah Subhanahu wa taala, kau akan kutugaskan untuk mencabut semua nyawanya, semua makhluk yang ada di bumi. Saat itulah ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan julukan malaikal maut. Subhanallah. Maka itu Bapak, banyak wong mati terjelit. Ngapo? Wong mati terjelit Bapak. Malaikat maut datang nemuin kita, bukan senyuman Bapak. Dengan wajah yang sangat menakutkan, bawa pedang. Turun ke bumi bawa pedang. Nak nyabut manusia bawa pedang juga. Kau nak mati dah? Mati dah kau? Belum cabut lah, mati dah orang ini. Ngapo? Lah nyingok pedang, takutan kita Bapak. Subhanallah. Tapi ternyata Bapak, malaikat Israel pernah ditanya oleh Allah, hai malaikat, pernah tak kau ketawa ketika kau cabut nyawa umat manusia? Pernah ya Allah. Pernahkah kau menangis akan mencabut nyawa umat manusia? Pernah ya Allah. Yang ketiga ditanya oleh Allah, pernahkah kau silau atau tak sanggup mencabut nyawa umat? Pernah ya Allah. Siapa yang ketiga tu Bapak? Subhanallah. Ialah hamba-hamba yang senantiasa beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, akan mencabut nyawa umat manusia yang selalu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ahli ibadah. Subhanallah. Malaikat tu silau melihat wajah kita Bapak. Malaikat maut silau melihat wajah umat Nabi Muhammad yang selalu wajahnya dibasahi untuk selalu mengambil wuduk. Subhanallah. Dengan ini Bapak Ibu sekalian, insya-Allah kita semua senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus tingkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah, dan kita senantiasa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Semoga semua hajat kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin, amin, Allahumma amin. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita. Amin. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengijabah semua doa-doa kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambah iman hidayah di dalam hati kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempermudahkan kita semua untuk menjalankan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mencintai kita semua. Amin. Amin, amin, Allahumma amin. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Ilham yang telah berkenan memberikan tausiah di sesi pertama, dan selanjutnya kita akan mendengarkan pula tausiah sesi kedua yang merupakan juga motivasi untuk diri sendiri dan juga untuk kita semua yang ada di sini agar lebih mencintai Rasul dan mencintai sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang akan disampaikan oleh seorang dai muda dan juga merupakan motivator serta penulis buku bestseller. Kalau begitu langsung saja kita aturkan kepada yang kami hormati Ustadz Reno Anugrah Pratama MPD. Pada Ustadz kami persilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dari model jawabannya Cak Nyewung Buntu ini yang jawab ya, karena tanggal tua. Tapi saya doakan mudah-mudahan rezekinya lancar ya. Amin. Saya ulangi lagi salamnya, boleh Bapak Ibu hadirin? Saya lihat yang hadir ini ribuan orang, Masya Allah ya. Maksudnya keturunannya nanti yang soleh-soleha. Amin. Saya ulangi lagi salamnya, boleh Bapak Ibu hadirin? Boleh.
Saya doakan nanti kalau saya ulangi salamnya, semoga yang jawab salam saya doakan mudah-mudahan rizkinya lancar. Amin. Yang jawab salam saya doakan mudah-mudahan hidupnya berkah dan bahagia. Amin. Yang jawab salam saya doakan mudah-mudahan jauh dari bala dan penyakit. Dan yang terpenting di majelis cinta Rasul ini, saya doakan yang jawab salam semoga suatu saat nanti masuk surga berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala habibil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Amma ba' faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hadirin yang sama-sama kita hormati, Ketua Masjid Syarif Hidayatullah ya, yang tadi menyampaikan sambutan beserta juga para pengurus masjid yang lain. Saya berdoa kepada Allah, siapapun yang mengurus masjid Allah dimanapun berada, semoga Allah urus hidupnya dunia akhirat. Amin. Amin Allahumma. Yang juga kita hormati Ustadz Dr. Haji Najib selaku pimpinan Safari Majelis Cinta Rasul, sekaligus merupakan Ketua Takmir Masjid Baitur Rahman Bangraya, beserta asatiz yang lain, Ustadz Haji Ilham, Ustadz Endi, Ustadz Fadlah, Ustadz Mustamal, dan juga asatiz kiai yang lain yang hadir. Begitu juga dengan Pak Haji, Bu Hajah, tokoh agama, tokoh masyarakat setempat, beserta tak lupa adik-adik yang lucu-lucu ya, anak soleh. Kalau Ustadz panggil anak soleh jawabnya siap. Bisa? Bisa dah? Bisa dah? Bisa? Sambil duduknya begini, bisa? Oke, kita coba dulu. Anak soleh, Bapak soleh. Bapak, Masya Allah ya. Hadirin jamaah beserta Bapak Ibu semua yang tidak pacak saya sebutkan satu persatu Pak. Mohon izin tapi saya berdoa dengan Allah, semoga siapapun Bapak Ibu yang duduk di masjid ini malam ini berkumpul silaturahim, saya doakan suatu saat nanti duduk di taman-taman surga. Amin. Duduk di surganya Allah Ta'ala, surga Firdaus. Amin Allahumma amin. Hadirin semua yang dicintai oleh Allah, hari ini saya sangat bahagia dan senang karena bisa berkumpul dengan orang-orang baik, terutama para perindu Rasulullah. Betul ini perindu Rasulullah? Betul? Insyaallah. Maka Bapak Ibu sebagai orang yang rindu Rasulullah, kalau saya kasih tahu salah satu keutamaan ataupun sunnah kebiasaan para sahabat dengan Rasul kalau lagi ngumpul majelis ilmu, mau dengar tak kira-kira? Tapi kalau saya sampaikan, mau ikut dah atau cuman dengar baik? Ikut atau dengar? Ikut. Saya ucapkan satu, Nabi dan sahabat Pak, kalau lagi majelis ilmu duduknya rapi. Coba dirapikan Pak, mohon izin Pak, maju Pak. Rapikan. Alhamdulillah ya. Yang kedua, siap mengamalkan yang kedua? Siap tak Pak? Yang pertama tadi apa? Duduk rapi, nggak ada yang bolong gitu. Maju Pak, maju. Maju, rapat. Yang kedua, fokus. Apa? Fokus. Artinya apa Bapak Ibu? Kalau sahabat Nabi lagi khutbah Nabi nggak ada yang ngomong, nggak ada yang main handphone ya. Siap mengamalkan. Sampai burung yang terbang itu bingung Pak, kalau hinggap di pundak sahabat, ini katanya pundak atau ranting kayu. Kenapa? Saking fokusnya sahabat Nabi mendengarkan Nabi sedang berdakwah. Siap mengamalkan?
Siap? Siap. Tak boleh ada yang ngobrol kiri kanan. Oke? Nah, yang ketiga yang agak berat. Nabi kalau lagi khutbah Pak, lagi ceramah di hadapan sahabat, tidak ada sahabat yang sambil makan. Nah ini agak berat ini saya. Tapi siap dak? Kalau saya ceramah nggak ada yang ngunyah, siap? Ya, semoga berkah ya, amin ya rabbal alamin. Kalau ada yang makan keselak saya nggak tanggung jawab ya. Baik hadirin semua yang dimuliakan oleh Allah, mohon maaf kadang ada pengajian panjang-panjang yang diingat jamaah saat ditanya bininya suaminya, Pak bapak tadi pengajiannya? Iya pengajian di masjid. Apa yang usah ceramah? Nah aku tadi sibuk makan snack, jangan sampai begitu ya. Atau sibuk ngobrol dengan kiri kanan. Maka jangan sampai tak dapat apa-apa. Na'udzubillahi min. Biar lebih berkah kita lapalkan basmalah sama-sama kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu semua hadirin siap memulai mendengarkan tausiahnya? Siap. Takbir. Allahu Akbar. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Karena nikmat yang Allah kasih ke kita Bapak Ibu semua, saya mau tanya, dikit apa banyak? Banyak. Maka ada ayatnya, inna a'tainakal kautsar. Apa kata Quran? Sesungguhnya kami sudah kasih nikmat kepadamu banyak. Apa? Banyak. Memang ayat ini secara runtut asbabun nuzul untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ayatnya ini ada sambungannya. Fasholli li rabbika. Di mana di ayat ini ada satu perintah yang untuk kita sebagian ulama sebutkan sunnah, tapi untuk Nabi jadinya wajib. Apa namanya? Sambungan dari fasholli tadi. Fasholli li rabbika wanhar. Kalau sholat sama wajib kalau, betul nggak? Wanhar dan berkurban. Nah, maka ternyata Bapak Ibu semua, kalau Nabi Muhammad SAW secara runut ayat ini tanda bersyukur Nabi disuruh sholat dan berkurban. Maka muncul pernyataan dari berbagai ulama. Ada juga yang bukan menyebutkan sunnah muakkad kurban, karena saking cintanya dengan Nabi Muhammad sampai ada yang jatuh kepada wajib. Kenapa? Saking ya mau gimana ya, kami kan kepengen seperti Nabi Muhammad. Akhirnya total lah sebagian ulama. Ada juga orang-orang beriman yang mengikuti tanda dia bersyukur setiap tahun dia berkurban. Bapak Ibu tahun kemarin kurban enggak? Atau jangan-jangan kurban perasaan terus? Mudah-mudahan Allah rezekikan kita berkorban. Amin Allahumma amin. Kemarin ada yang berpendapat gitu ya, nasihati wong yang ngudut, yang merokok. Kau ini merokok kuat, korban ndak mampu. Nah, kenapa? Karena dia ngitung-ngitung ternyata harga rokok makin mahal. Tapi kambing idak terbeli. Akhirnya yang merokok balas tanya, lah kau kan juga dak ini kurban, kau kan dak merokok, kemana duit kau? Katanya. Nah ternyata Bapak Ibu, kurban ini bukan soal kayu dan tidak kayu berarti, tapi mau atau tidak, yakin atau tidak yakin. Mudah-mudahan Allah mampukan tahun ini kita kurban, amin. Setiap tahun kita kurban, amin. Amin Allahumma. Yang muda berkurban siap? Yang tua dikorbankan siap? Oh salah Pak, tetap berkurban. Jangan mau Bapak disembelih ya, karena yang disembelih hewan kurban Pak, bukan bapak-bapak ya. Mohon maaf. Baik hadirin semua siap berkurban insyaallah. Mudah-mudahan kita jadi hamba Allah yang bersyukur kepada Allah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Maka Bapak Ibu semua kita bersyukur kepada Allah karena nikmat yang Allah kasih banyak. Apa? Banyak. Masya Allah. Alhamdulillah. Dan terutama hari ini ada nikmat yang sangat dahsyat Bapak Ibu. Namanya nikmat duduk di majelis cinta Rasulullah. Mudah-mudahan di hati kita ada cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma. Bapak Ibu yang dicintai Allah, Pak, Bu, jangan-jangan Bapak Ibu duduk kita hari ini di majelis cinta Rasul Pak karena kita cinta dengan Nabi. Jangan-jangan duduk Bapak malam ini Pak, inilah yang membuat Bapak tidak disiksa di alam kubur. Bu, jangan-jangan Bu duduk kita malam ini Bu, Pak, inilah yang menyebabkan kita tidak disiksa di api
neraka. Amin Allahumma. Yang pasti sering-sering duduk di majelis ilmu. Karena majelis ilmu adalah bagian dari taman-taman surga. Bapak mau masuk surga? Mau. Bapak, ibu mau masuk surga? Adik-adik mau masuk surga? Surga apa? Surga Firdaus. Amin Allahumma. Maka kalau mau masuk surga Firdaus, rajin-rajinlah ke majelis ilmu. Rajin dengarkan ilmu agama. Siap hadirin? Salawat dan salam jangan lupa kepada junjungan kita, kekasih kita yang sangat kita rindukan syafaatnya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mudah-mudahan kita yang duduk hari ini Allah izinkan suatu saat nanti berjumpa Rasulullah SAW, masuk surga sekeluarga. Amin. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Hadirin yang dicintai oleh Allah, kalau kita bicara tentang Nabi, bicara tentang Rasul, nggak akan ada habisnya. Betul nggak? Betul? Nyebut namanya saja di dalam hari-hari kita, dalam sholawat kita, beda dengan nyebut nama orang kaya, betul nggak? Beda dengan nyebut nama orang terkenal, beda dengan nyebut nama orang terhormat, populer, betul nggak? Kita Pak nyebut-nyebut nama orang tokoh, pejabat terkenal, emang dapat apa? Hah? Dapat apa Pak? Ya nggak? Nyebut nama orang yang kayu misalnya, dapat apa gitu? Paling dapat senyum, betul? Betul enggak? Itu pun kalau setiap hari Bapak nyebut nama dia, kesal juga mungkin bisa jadi dia, ya enggak? Namanya juga manusia. Tapi Pak ini beda. Kita nyebut nama Nabi dalam salawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina. Sebanyak-banyaknya Bapak Ibu, ini nama Masya Allah dahsyat. Ketika kita sebutkan Pak, maka Allahu Akbar, kita akan dapat syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu semua yang dicintai oleh Allah, rindu dengan Nabi Muhammad, pengen ketemu? Ibu pengen? Pengen. Biar kita lebih khusyuk kembali, kita zikir dulu bareng-bareng, boleh? Oke, semua letakkan tangan di dadanya masing-masing. Kita scanning hati kita dulu, boleh nggak? Kita terapi hati dulu, mau? Kira-kira masih nggak ada getaran asma Allah di hati kita nih kalau manggil asma Allah? Coba letak semua tangan di dada Pak, mohon izin ikut. Sesungguhnya orang-orang beriman, di dalam Quran dijelaskan apa? Kalau disebutkan nama Allah maka bergetar hatinya. Coba semuanya sambil tundukkan pandangan, sama-sama kita panggil asma Allah. Allahu Akbar. Allah, ya Allah. Lebih dalam dan lebih khusyuk. Subhanallah walhamdulillah. Semua. Wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah Al-Aliyil Azim. Tundukkan pandangan kita lebih khusyuk lagi. Subhan. Rasakan ada getaran Allah di hati kita. Aha illallah wallahu akbar wala haula quwata illa billahil aliyil azim. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi
wasallam. Sallallahu ala. Bayangkan Nabi Muhammad menyaksikan salawat kita. Alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Rasakan dengan khusyuk. Siapapun yang bersalawat kepada Nabi Muhammad kelak akan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad. Ya Allah, saksikanlah ya Allah. Inilah kami yang duduk di majelis cinta Rasulullah ya Allah. Inilah orang-orang yang merindukan Nabi Muhammad ya Allah. Inilah orang yang sedang bersalawat dengan rindunya kepada Nabi Muhammad ya Allah. Izinkanlah kami ya Allah. Kami yang hari ini mungkin masih banyak salah dan dosa ya Allah. Izinkan kami ya Allah, suatu saat nanti Engkau izinkan kami ya Allah masuk surgamu berjumpa Nabi Muhammad ya Allah. Izinkan kami yang masih banyak salah dan ini ya Allah mampu memperbaiki diri kami ya Allah, mengenal sunnah Nabi Muhammad dalam hidup kami ya Allah. Izinkanlah kami ya Allah, pantaskan kami ya Allah, bahkan bisa melanjutkan perjuangan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hidup ini ya Allah. Izinkanlah kami ya Allah jadi orang baik ya Allah. Izinkanlah kami menjadi pejuang agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah, dengan jiwa raga kami ya Allah. Izinkanlah kami memperkenalkan agama Nabi Muhammad kepada keluarga kami, pasangan kami, anak cucu keturunan kami, masyarakat muslim muslimah di seluruh dunia ya Allah. Izinkanlah kami mengenalkan agama ini sepenuh cinta ya Allah. Ya Allah, izinkan kami ya Allah dengan keridhaan-Mu ya Allah. Engkau ampunkan dosa kami ya Allah. Engkau izinkan kami suatu saat nanti ya Allah dengan keridhaan-Mu ya Allah mampu memasuki surga-Mu sekeluarga ya Allah. Dan Engkau izinkan kami berjumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. 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 Allahumma salli ala Muhammad. Ya Allah, Engkau maha menatap ya Allah. Tataplah kami dengan sepenuh cinta ya Allah. Izinkan kami semua yang bersalawat kepada Nabi Muhammad yang memuji-Mu ya Allah, memuji Allah. Allah, Allah. Izinkan kami ya Allah suatu saat nanti Engkau pantaskan kami masuk surga berjumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad. Ya Allah, pantaskan kami ya Allah. Kami yang masih banyak salah dan dosa ini pantaskan kami jadi orang lebih baik ya Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu semua, gimana rasa hatinya Pak? Makin tenang Pak? Makin damai? Alhamdulillah. Mudah-mudahan Bapak Ibu tenangnya hati kita balik dari sini, kita semakin soleh-soleha. Di hati kita ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma. Kamu mau ketemu Nabi Muhammad nak? Mau? Masuk mana kalau ketemu Nabi? Surga apa neraka? Surga. Udah rajin sholat belum? Udah rajin? Alhamdulillah. Bapak Ibu semua rindu dengan Nabi Muhammad Pak? Rindu? Cinta? Betul? Saksikanlah Pak, demi Allah Nabi lebih rindu dengan kita. Bahkan Nabi lebih sayang kepada kita Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah tahu pasti sejarah, betul? Siapa yang dipanggil Nabi saat akhir hayat beliau, jelang sakitnya sakaratul maut Pak? Apakah yang dipanggil anak cucu beliau, bini beliau? Siapa yang dipanggilnya Bapak Ibu? Jawab dengan iman, siapa? Ummati
Umatku, umatku, jagalah sholat. Di akhir hayat Nabi, sampai sakit sakaratul maut masih sempat ngasih kita pesan, Pak, biar kita selamat, kita disuruh jaga sholat. Kenapa jaga sholat, hadirin? Karena sholat adalah pintunya, karena sholat adalah gerbangnya. Jikalau sholat seseorang baik, maka baiklah semuanya. Tapi jikalau sholat seseorang buruk, maka buruklah semuanya. Bapak Ibu, kenapa hari ini dunia digemparkan, Indonesia digemparkan dengan narkoba? Banyak anak-anak muda kita terjebak di narkoba. Kenapa Bapak Ibu? Kenapa ada rumah tangga berantakan, masyarakat kacau balau? Karena mereka tak jaga sholat. Anak-anak kita lebih kenal dunia luar daripada dia mengenal Allah. Keluarganya sibuk, kumpulkan harta, banting tulang mak bapaknya bekerja, tapi tak sibuk dia kenalkan Allah dengan keluarganya. Akhirnya ada banyak orang kaya punya anak, bukan anaknya jadi tambah baik, jauh dari Allah. Ada pula orang yang susah, kurang harta, kurang pula dia syukur kepada Allah. Dipikirnya jadi orang susah itu terlalu payah, Pak Ustadz mau sholat. Pakaian kami terlalu kotor, Pak Ustadz, kami di ladang. Kami bekerja banting tulang, kerja keras. Kotor baju kami, Pak Ustadz, tak sempat kami sholat. Sehingga banyak pun orang susah tak kenal Allah. Lalu ternyata bukan tentang kaya ataupun tak punya harta. Kalau kita pengen dekat kepada Allah, sesungguhnya itu adalah panggilan iman, panggilan hati menuju Allah. Siapa yang dekat kepada Allah, maka pasti beruntunglah hidupnya, betul? Zaman sekarang hadirin, banyak orang cari hidup enak, betul? Cari hidup senang, betul? Banyak orang sibuk cari harta biar hidup enak, tapi dia lupa bagaimana siapkan mati yang enak. Mati yang enak itu seperti apa, hadirin? Usia boleh berhenti, amal kebaikan jalan terus. Itu mati yang baik. Saat umur stop, tapi amal tetap lanjut. Itulah yang dipesankan Nabi, miliki 3 amal jariah sebelum meninggal dunia. Maka hadirin yang dicintai oleh Allah, pengen kita jumpa dengan Nabi Muhammad, betul? Maka amalkan pesan Nabi, jaga sholat. Dan hadirin, bagi seorang laki-laki ternyata tak cukup jaga sholat 5 waktu. Tapi berapa waktu laki-laki? Tak cukup 5 waktu laki-laki. Berapa waktu? 6. Astagfirullah, kau agak aliran apa ini? Maksud Ustadz, 5 waktu tak cukup, tapi 5 waktu di masjid. Itu beda laki-laki sama perempuan. Kalau perempuan cukup 5 waktu di rumah, betul? Tapi kalau bagi laki-laki di mana? Di masjid. Sunnah muakkadnya di masjid. Kapan laki-laki sholat di rumah, hadirin? Saat sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah, tahajud, witir, duha, atau sedang apa? Sedang ada musibah, sakit, gempa bumi, corona berkepanjangan, atau sedang apa? Sedang musibah hujan deras, nggak bisa ke masjid. Atau sedang apa lagi? Lagi perjalanan safar. Boleh? Boleh ya. Masya Allah. Maka siap hadirin sekarang jaga sholat? Siap? Takbir dulu yang kencang. Takbir. Allahu Akbar. Bapak Ibu letakkan seperti ini ke depan. Bilang Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bapak Ibu semua yang dicintai oleh Allah, saya mau tanya dengan sungguh-sungguh. Bapak Ibu pengen gak jadi orang yang lebih dicintai Rasulullah? Tapi saya mau tanya dulu, di sini yang rindu ingin ketemu Nabi Muhammad berapa orang? Boleh angkat tangan yang tinggi. Yang pengen rindu banget jumpa dengan Nabi Muhammad yang tinggi. Yang tak ngangkat tangan ini wong pelit sekitar sini biasanya, yo. Nah, angkat tangan yang tinggi. Yang tinggi.
Tapi mohon maaf saya kurang percaya. Wajahnya kurang meyakinkan, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adiknya kurang. Masa ngangkat tangan cinta Nabi? Pelan-pelan. Ini tandanya kurang meyakinkan. Ada apa ya? Ketahuan nih ada yang suka bikin dosa nampaknya. Nah, Bapak Ibu hadirin, kalau kita cinta dengan Nabi Muhammad, jangan model gaya pembohong. Saya mau nanya, wong sini banyak pembohong dah? Banyak dah. Ngaku cinta dengan Nabi malah yang diikuti bukan Nabi Pak, tapi yang diikuti musuh bebuyutan para Nabi, bahkan musuh yang nyata. Siapa ke dia? Iblis, setan. Saya mau cek dulu yang ngaku cinta dengan Nabi tadi selama 1 minggunya mak mano yo, lebih banyak ikut sunnah Nabi atau ikut godaan setan? Mana yang angkat tangan tadi? Tolong jawab dengan jujur. Siap dah? Kalau lo tidak jujur berarti lo kawan setan. Jawab pertanyaan kedua. Yang ngaku cinta dengan Nabi kan harusnya ikut sunnah Nabi, betul? Betul Pak? Betul tidak Pak? Siapa yang selama seminggu ini selalu ikut sunnah Nabi Muhammad seminggu? Contoh, tidak pernah marah, sunnahnya tuh sabar, sunnahnya rajin tersenyum, tidak prasangka buruk dengan orang, tidak gosipin orang, sholatnya rajin, tepat waktu, tidak melawan sama orang tua, tidak cekcok rumah tangga bertengkar, tidak gunakan harta yang tak baik. Pokoknya baik saja selama seminggu ini, tidak nonton gosip, tidak nonton goyangan biduan. Pokoknya baik saja seminggu ini. Angkat tangan yang tinggi. Sunnah Nabi Muhammad terus pokoknya. Tidak ada godaan setan. Mana? Mana Pak? Bu, angkat tangan. Mana yang soleha terus seminggu ini? Astagfirullah. Ngaku cinta dengan Nabi, tapi yang diikuti bukan Nabi. Tapi diikuti siapa? Astagfirullah. Sini ada tak yang kecanduan HP di sini? Ada tak? Saya mau nanya, kecanduan HP itu boleh nggak dalam Islam? Main game kelewat batas boleh nggak dalam Islam? Apa sunnah Nabi Pak? Jaga 5 sebelum datang 5. Masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Kau habiskan waktu dengan game. Astagfirullah. Hei, siap jadi orang lebih baik. Siap dah? Anak soleh. Siap anak soleh. Lu ini gimana? Anak soleh? Siap enggak jadi anak baik? Siap enggak rajin belajar? Coba Ustadz mau nanya, mau sukses enggak sekolahnya? Coba angkat tangan yang malam tadi baca buku di rumah. Berapa? Ay, sukses uak kau sukses. Baca buku tak galak, main HP terus kau ini. Astagfirullahaladzim. Ayo lebih baik, siap lebih baik? Siap lebih baik? Jangan cak budak kemarin Pak, mohon maaf. Saya sering ngisi juga motivasi Pak ya di sekolah-sekolah umum. Banyak anak muda Pak. Kemarin di kampus saya ngisi mahasiswa. Yang mau sukses angkat tangan, katakan saya. Buah, banyak yang angkat tangan. Pas saya tanya, malam tadi yang belajar berapa orang? Kok tiba-tiba sepi? Emang dipikirnya punya neneknya sukses tuh ya? Uaknya mungkin yang ngasih sukses. Nah, astagfirullah. Bahkan Bapak Ibu saya temukan satu fakta baru di kota Palembang nih. Bahkan di Sumsel saya sering nemukan banyak anak muda kita Pak zaman sekarang banyak gaya. Benar enggak kira-kira Pak? Benar enggak? Saya mau nanya itu sunnah Nabi dah banyak gaya tuh? Harusnya banyak karya, banyak manfaat. Jangan banyak gaya Pak, mohon maaf Pak. Kalau Bapak ada anak ya zaman sekarang na'udzubillah. Dia minta motor besar. Pak Bu belikan aku motor besar. Ini jatah zaman lagi motor kecil itu apa dia itu. Besar gak? Akhirnya dia minta mak bapaknya belikan motor besar. Mereknya apa Pak? Harley Davidson. Apa Aerox. Apalagi Pak yang besar? Astagfirullahal. Besar gak? Gaya. Bapak Ibu hadirin, kalau ada anak ajak ke masjid harusnya majelis cinta Rasul. Biar saya ingetin, betul? Anak sekarang ikut sunnah Nabi dong. Hormati orang tua.
tua. Lebih baik begini Pak. Jadi kemarin saya bilang ke anak-anak sekolah, anak-anak kuliah, lebih baik kamu bilang ke orang tuamu, mama, papa, nggak usah belikan adik motor. Lebih baik adik jalan kaki ke sekolah atau kuliah daripada mama papa ngutang, hidup nggak berkah. Betul? Ada riba lagi, na'udzubillahimin. Ngutang, riba, na'udzubillahimin. Akhirnya saya bilang ke anak-anak yang sering saya temui, jumpai, anak-anak pemuda remaja, lebih baik bilang ke mama papanya, mama papa, lebih baik aku jalan kaki, tapi hidup papa dan mama berkah. Alhamdulillah. Daripada anaknya banyak gak? Pak, ternyata fakta baru juga Pak. Saya kan penasaran, ngapa anak-anak zaman sekarang banyak gaya? Ternyata Pak, mak bapaknya juga ada yang banyak gaya. Lah tahu Pak, baru mampu ngontrak, cicil rumah. Berapa tahun? 15 tahun. Astagfirullahal. Banyak gaya, betul? Padahal nggak ada ayat Quran tuh nyuruh kita beli rumah. Pernah ketemu Bapak? Nggak ada, adanya disuruh mengunjungi rumah Allah, Baitullah untuk umroh haji. Coba cek Pak, Bapak kebeli rumah tapi nggak sampai umroh haji, malu nggak kira-kira? Tapi zaman sekarang orang lebih malu kalau nggak punya akhirnya besar gaya tadi nyicil, padahal mampunya ngontrak. Pak Ustadz, Pak, dia bilang gini, Pak Ustadz, kalau beli mobil yang baru tuh lain Pak Ustadz, suaranya tuh kers, kayak buka kulit, besar gaya, betul? Ngutang lagi beli mobil, na'udzubillahimin. Nggak ikut sunnah, padahal mampunya beli second. Bapak Ibu hadirin, yuk, masyarakat kita terlalu banyak jauh daripada Allah dan Nabi Muhammad. Yuk, yang cinta Nabi, Pak Ustadz gimana jadi udah terlanjur? Selesaikan, lunasi segera, betul? Jangan hidup di atas tumpukan hutang, bukan sunnah Nabi Pak. Sunnah Nabi itu perkecil gaya hidup, betul nggak? Ngutang boleh nggak Pak? Boleh, untuk urusan kepepet. Kalau nyicil mobil kepepet nggak? Rumah kepepet nggak? Itu namanya besar gak? Astagfirullahal. Saya mau nanya, banyak tak dosa kita berarti Pak? Banyak. Mau masuk surga apa neraka? Nah, itulah uang Palembang, banyak dosa mau masuk ujinya surganya wak dio punya ya. Padahal kalau orang banyak salah masuk mana Pak? Masuk mana kalau banyak salah biasanya? Neraka. Tapi wong Palembang mau masuk? Nah itulah yang saya aneh dari wong Ogan Ilir juga ini ya. Betul? Maka tapi Pak Ustadz, bukankah ada hadis sebaik-baik orang yang punya dosa itu yang bertaubat, betul? Tapi ingat, tobat yang betul. Jangan ulangi lagi, balik ini nyicil lagi mobil kedua, belikan lagi anak rumah kedua, nyicil lagi, akhirnya hutang seumur hidup. Na'udzubillahimin zalik. Ya Allah, bebaskan kami dari hutang ya Allah, rezekikan kami yang halal ya Allah, jadikan kami orang baik ya Allah, amin Allahumma. Maka di penutup tausiah ini Bapak Ibu, saya mau bagikan setidaknya 4 cara jadi orang yang lebih baik. Mau tak kira-kira? Mau dapat ilmunya? Saya ambil 4 langkah jadi orang baik ini dari tulisan buku yang saya tulis. Nih, judulnya Menjadi Pribadi Unggul dan Menginspirasi. Artinya jadi pribadi yang lebih baik. Bapak Ibu mau dapat 4 kiatnya? Mau? Tapi diamalkan enggak? Diamalkan enggak Pak? Nah, catat baik-baik. Tapi Pak Ustadz, bukunya tebal juga Pak Ustadz. Ngapa cuman ngenjuk kami 4 iko? Bapak Ibu sisunya baca dewe. Mendak dijelas ke galau sampai subuh besok dah selesai. Emang kuat sampai subuh? Kuat? Bapak Ibu kuat, aku nak balik. Biar diundang lagi ya. Baik hadirin, nanti Bapak Ibu buku ini sangat bagus ya dibaca di rumah, apalagi bicara tentang Nabi Muhammad. Bapak Ibu mau 4 ilmunya? Mau? Catat baik-baik, 4 cara jadi wong baik diambil dari buku ini. 1, balik ini pastikan kita taubatan nasuha. Taubatan, kita tahu banyak salah dan dosa, betul? Maka taubatan nasuha, tobat yang sungguh-sungguh. Janji dengan Allah jangan ulangi lagi dosa, baik kecil ataupun besar. Siap Bapak Ibu? Balik ini berarti jangan ngomongin orang dosa apa pahala? Dosa. Marah dosa apa pahala? Nah, nonton biduan joget dosa apa pahala? Tahu ini nyawir biduan ini coy. Hadirin di masyarakat, saya kalau tabligh akbar Maulid Nabi,
ngajak masyarakat kita jangan undang biduan lagi. Nah, orang Ogan Ilir, orang daerah Masjid Sarif nih siap nggak ikut juga? Siap dak? Emang kenapa Pak Ustadz? Mohon maaf, bikin pernikahan kurang berkah, betul nggak? Betul dak? Ada Pak Kiai doakan, ya Allah berkahilah pernikahan ini ya Allah, amin ya Rabbal. Nak naik doa sang Kiai. Baru turun dari panggung Pak MC-nya bilang, acara selanjutnya kita panggilkan biduan dari organ tunggal ini nih. Akhirnya biduannya naik ke panggung, coget dia goyang racun lah, goyang inilah. Akhirnya Pak doa Kiai tadi yang naik tiba-tiba turun lagi gara-gara goyangan dangdut. Sat! Tak lama kemudian Pak baru 3 hari rumah tangga lecekcok dengan mertua. Betul tak? Baru Pak 3 bulan lah mulai ada tanda-tanda keretakan rumah. Na'udzubillahimin. Lahir anak nakal luar biasa. Ya iyalah biduannya nyanyi dangdut, goyang ngebor, mas tarik mas malam minggu. Astagfirullahal. Maka hadirin, malu nggak kita kalau seandainya ngaku dengan Nabi Muhammad masih ngundang biduan? Malu dah. Apa kata Nabi? Nyampaikan Quran, laki-laki itu disuruh nundukkan pandangan. Emang bisa Pak nundukkan pandangan lihat biduan? Bapak nunduk, ngeri Pak, dia sakaratul maut kita nih. Ngeri, dia pakai celana kurang dasar. Astagfirullahal. Maka siap dak jadi pelopor kebaikan? Siap? Siap ndak undang biduan lagi masyarakat sini? Siap. Kalau ada yang mau nikah bilang, keluargaku, biar pernikahan berkah jangan undang biduan. Setuju? Setuju? Bapak Ibu pertanyaannya, kalau sudah pernah menikah, lah pernah ngundang gimana? Lah kejadian 5 tahun yang lalu 10 tahun gimana? Toh sempatin doa, ya Allah jadikan pernikahan kami anak cucu kami berkah ya Allah, ampuni dulu belum tahu ya Allah, masih ngundang, alangkah malunya kami dengan Nabi Muhammad ya Allah, ampuni dosa kami. Bisa nggak kira-kira? Sempat tak kira-kira Bapak Ibu berdoa cak itu? Mudah-mudahan Allah sempatkan. Boleh? Boleh? Boleh Bapak Ibu berdoa kayak begitu? Boleh, mudah-mudahan Allah ampuni. Amin ya Rabbal. Siap melakukan yang pertama? Siap? Takbir. Mau jadi orang lebih baik harus taubatan nasuha. Yang kedua Bapak Ibu, yang kedua Pak, kalau kita pengen jadi orang lebih baik namanya perbanyak amal soleh. Apa? Amal soleh. Amal soleh itu amal yang baik, yang dicintai Allah. Contoh amal soleh apa Pak? Sedekah, bantu orang. Apa lagi? Apa lagi Pak? Bantu orang, udah dibantu orang. Apa lagi Pak? Doain orang. Emang untung nggak kalau kita doain orang? Untung saat kita doain orang Pak, maka malaikat mengaminkan doa-doa kita, seraya mengatakan semoga engkau juga mendapatkan. Untung apa rugi berarti? Pak mohon izin Pak, nama Bapak siapa Pak? Pak Hafid. Ya Allah, semoga Pak Hafid orangnya sehat, bahagia, rezeki lancar ya Allah. Apa kata malaikat? Amin kamu juga. Amin kamu juga. Untung apa rugi doain Pak Hafid? Saya doain lagi Pak, siapa Pak namanya Pak? Pak Monedi. Ya Allah, semoga Pak Monedi ya Allah jadi orang kaya dermawan sepalembang ini kaya rayo, seogan ilir kaya rayo. Amin ya Rabbal. Apa kata malaikat? Amin kamu juga. Untung apa rugi berarti kita doain. Maka banyak-banyak doain orang. Siapa yang harus sering kita doakan Pak? 1, orang tua. 2, pasangan. Siapa lagi? 3, saudara kan. 4, anak 5, kakek nenek kalau masih hidup. 6, tetangga. 7, ayo Pak, angka pelit gitu, orang aja bingung. Tukang somai yang lewat, tukang gorengan yang di pinggir jalan. 8, tukang sayur yang lewat. Apa lagi? 9, itu loh yang jualan di kantin kau itu didoakan. Satpam sekolah, betul? Dan semua orang. Untung apa rugi doain orang? Untung. Bapak Ibu, saya mau kasih tahu amal soleh kalau kita kerjakan membuat kita ditolong Allah. Mau tak kira-kira? Mau tak Pak ditolong Allah? Kalau Bapak lakukan ini Bapak ditolong Allah, Ibu ditolong Allah. Mau tak? Catat baik-baik. Quran surat Muhammad ayat 7. Berapa?
Cek Pak, Quran surat Muhammad ayat 7, nanti cari hafalin, itu amal solehnya. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Artinya apa? Wahai orang-orang yang beriman, jikalau kamu nolong agama Allah, maka Allah akan tolong kamu dan teguhkan kedudukan kamu. Jadi Pak, apa amal solehnya namanya? Banyak-banyak apa? Nolong agama Allah. Apa manfaatnya? Ditolong Allah. Saya tanya ulang, apa nama gawainya Pak? Nolong agama. Apa manfaatnya? Ditolong. Saya ulangi lagi, harus fokus. Apa nama amal soleh yang harus kita perbanyaknya? Nolong agama. Apa manfaatnya? Pak, Quran surat Muhammad ayat 7. Jadi buku baru saya. Jadi buku judulnya Indahnya Hidup Bersama Dakwah. Indahnya hidup ditolong Allah. Nolong agama Allah maka ditolong Allah. Bapak Ibu, mau enggak ditolong Allah? Tolong agama Allah. Caranya gimana? Bisa pakai duit enggak? Bisa, namanya infak wakaf. Sekarang pertanyaan saya, bisa enggak tanpa duit? Bisa. Dengan tenaga bisa? Bapak nyapu masjid bisa? Bisa. Bapak bangun masjid bisa? Bisa. Pakai tenaga bisa? Saya mau nanya, nolong agama Allah sekarang bisa nggak pakai mulut? Bisa. Caranya jadi Tapi apakah harus semua jadi penceramah? Tidak. Cukup ngunain mulut yang baik, Pak. Contoh bapak bangunin anak, nak, bangun nak, sholat subuh nak. Nolong agama Allah bukan? Iya, nolong agama Allah. Nyuruh orang negakkan Pak, bapak nak ngasih uang dengan istri belanja, bilang, manggil istrinya Pak biasanya, Beb, weh, kau cicak nian kau nih ya, begini lagi belum ya. Bapak manggil istrinya apa Pak namanya Pak? Istriku sayang. Iya, pokoknya gitulah ya. Manggil, ini istriku uang belanja, tapi tolong kalau lagi belanja jangan ngomongin tetang. Saya mau nanya, itu dakwah bukan? Dakwah bukan Pak? Pak, dakwah bukan Pak? Berarti Bapak bisa nggak nolong agama Allah? Bisa Pak. Masjid kita ini besar, betul? Satu orang ngajak satu orang ke masjid, kira-kira nolong agama Allah bukan? Iya, siap dah. Siap dah nolong agama Allah? Takbir. Sekarang saya mau nanya, nolong agama Allah bisa nggak pakai jempol dan telunjuk? Contohnya apa? Like, comment, dan subscribe channel ini. Betul? Ajib? Ajib. Sudah subscribe belum? Kebangetan ini belum ya. Jangan lupa ya, balik ini. Alhamdulillah. Tapi saya mau nanya, selain subscribe, like, kebaikan, apa lagi pakai telunjuk ini? Komentar. Selain itu? Nulis. Jadi buku ini nolong agama Allah bukan? Iya, Bapak Ibu mau enggak jadi penulis? Mau enggak? Minimal Pak, saya mau ngajak orang yang datang hari ini, minimal nulis 1 lembar, siap enggak? Sebelum meninggal. Emang Pak Ustadz apa yang ditulis? Saya kasih tips. Bapak Ibu mau enggak amal solehnya panjang walaupun meninggal? Mau enggak? Balik ini Pak, mumpung kita masih hidup, tulis 10 nasihat berharga untuk anak dan cucu keturunanku. Apa? 10 nasihat berharga untuk anak dan cucuku. Pak, itu lebih berharga daripada duit tabungan yang Bapak tabung. Apa isinya Pak Ustadz? Siapkan kertas Bapak Ibu, tulis rapi-rapi. 10 nasihat berharga untuk anak dan keturunanku. 1. Nak, jaga sholat ya nak. 2. Nak, yang akur nak, dek beradik ya nak, jangan ribut nak. 3. Nak, dengan tetangga yang baik ya nak. 4. Nak, muliakan ibumu ya nak, kalau bapak duluan meninggal. 5. Nak, kata si ibu, muliakan ayahmu ya nak, jikalau ibu duluan yang pergi menghadap Allah nak. 7. Nak, rajin-rajin sedekah ya nak, biar hidup kita berkah nak.
8. Nak, jangan iri hati, dengki, sombong, nah itu penyakit iblis. 9. Nak, tunaikanlah zakat ya nak. Berwakaflah dengan harta sepeninggal bapak ya nak. 10. Nak, istiqomahlah di jalan kebaikan ya nak. Rajin ke masjid ya nak. Anakku yang kusayang, ajak anak keturunan kita ke masjid. Masya Allah, ditutup di bawah atas nama ayahmu yang mencintaimu karena Allah. Sebutkan nama bapak, tanda tangan, tempel di dinding. Tapi sebelum ditempel, fotokopi dulu, selipin di Quran, selipin di beberapa buku. Nanti anak cucu kita baca setelah kita meninggal. Masya Allah. Bapak ibu nanti mungkin 5 tahun sudah meninggal, sudah di dalam kubur. 10 tahun sudah meninggal, betul? Emang kita bisa dakwah lagi? Gak bisa, tulisan kita masih bisa dakwah, betul? Pak Bu, kita gak tahu ada anak cucu kita yang nakal atau tidak, betul? Tapi tiba-tiba Pak, di antara mungkin banyaknya anak kita, cucu kita yang nakal, tiba-tiba dia lagi buka buku, ketemu tulisan itu Pak, anak yang tadi mungkin jarang sholat, lagi durhaka-durhakanya, tiba-tiba dia buka tulisan bapak lah meninggal 5 tahun yang lalu. Menetes air mata anak. Bapak, makasih ya Pak, aku janji akan jaga sholat Pak. Aku janji akan rawat ibu Pak. Aku akan jaga adik-adik Pak. Aku janji Pak. Masya Allah. Itulah kalau kita sempatkan nulis buku, nulis minimal 10 nasihat berharga. Bapak mau nulis Pak? Mau? Balik ini siap Bapak nulis? Siap. Bapak siap Pak? Siap? Takbir. Kakek siap kakek? Siap kakek? Nah, mudah-mudahan berharga untuk anak cucu. Ibu siap? Bu, kalau zaman sekarang sudah ada handphone, foto juga kirim ke grup keluarga. Menetes air mata keluarga, betul? Ini tanda apa? Tapi Bapak Ibu, ini menjadi pengingat kita bahwa kita akan meninggal dunia. Hadirin, karena waktunya sudah habis, saya akan tutup, boleh? Tapi tadi saya janji mau kasih 4, baru 2. 1 taubatan nasuha, 2 perbanyak amal soleh, sisanya biar diundang lagi lah ya. Hadirin insyaallah ya. Tapi saya cukupkan, tapi penjelasannya mungkin di lain kesempatan. Yang ketiga Bapak Ibu, tipsnya jadi orang baik biar tidak lupa ya. Ikutilah sunnah Nabi Muhammad. Caranya gimana? Rajin baca Quran, rajin baca buku kitab-kitab yang bicara tentang Nabi, baca buku agama. Siap? Bapak Ibu sudah punya semua buku tentang agama di rumah? Tentang Nabi Muhammad banyak? Kok dikit yang jawab? Nah Bapak Ibu yang mau baca buku ini ya, ini di buku ini ada bicara tentang Nabi Muhammad ya. Mau punya Bapak Ibu? Buku ini kira-kira penting gak di rumah kita Pak? Penting dibaca kita dan anak-anak, betul? Bahkan bisa jadi wasiat berharga untuk anak. Amin ya Rabbal. Dan yang keempat, cara jadi orang baik. Tadi yang pertama taubatan nasuha, perbanyak amal soleh. Ketiga, ikuti sunnah Nabi Muhammad ya. Yang keempat terakhir, tahu istiqomah, selalu dalam kebaikan, selalu dalam jalan ketakwaan. Baik, Bapak Ibu siap mengamalkan? Siap 4 hal diamalkan? Sisanya nanti baca buku ini, boleh? Bapak Ibu, saya akan tutup dengan doa, boleh nggak? Tapi sebelum saya tutup dengan doa, saya izin kalau nanti doa saya mau bukan hanya doain Bapak Ibu, tapi mau doain orang tua kita semua, boleh? Boleh ikhlas saya pimpin doa? Tapi sebelum saya pimpin doa, saya mau bagikan door prize dulu. Ada 2 buku, ada yang mau bacanya? Siapa yang mau baca buku saya, tulisan saya, dibaca tapi angkat tangan yang tinggi. Bapak enggak angkat tangan, ini tandanya udah mau meninggal. Karena hanya orang mau meninggal yang enggak mau baca buku ya. Nah, karena dia enggak bisa. Ada? Angkat tangan Pak yang tinggi yang mau baca. Bermanfaat enggak kira-kira? Kemarin di masjid lain saya bisa bagi buku ada yang 5 sampai 20, 30. Tapi hari ini baru 2 yang disponsori Masjid Baitur Rahman ya. Kecuali kalau dari masjid ini mau nambahin, misalnya mau nambahin 3. Ada enggak yang mau nambahin kira-kira? Ada yang mau sedekah enggak? Kalau ada yang mau nambahin boleh, tapi saya bagikan dulu 2 ini ya. Kalau nanti masjid mau nambahin lokasi sini boleh ya. Bukunya ada di luar Pak Ketua Masjid ya. Ada yang mau 2 buku? Yang bisa jawab pertanyaan saya kasih buku. Quran apa yang bicara nolong agama Allah? Quran surat apa?
Yang bisa jawab tadi, ayo. Ah, Masya Allah, berkah. Amin. 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 Yang kedua, sebutkan 4 cara jadi orang baik berurutan. Saya kasih buku pribadi unggul. Oh, urutan dari 1 taubat, gitu. Yang bisa, oke. Angkat tangan. Yang mana ini? Oke, bapak dulu. 1. 2. 3. Ten. Ayo, siapa yang bisa? Adik, coba. 1. Ya. Kurang. Ya, abang. Nah, Masya Allah. Alhamdulillah ya. Baik, kita tutup dengan doa. Ada lagi yang mau nambahin door prize-nya? Ada nggak yang mau sedekah buku? Satunya cuma 100.000. Kalau ada bapak-bapak, 1 lagi, Masya Allah. Ambilin bang Rapli. 1 pak. Buat siapa ini pak? Terserah pertanyaan. Oh Masya Allah. Ayo coba. Pertanyaannya, siapa yang bisa nyebutkan Quran apa? Yang bicara tentang nolong agama Allah. Isinya tapi ya, dikit. Kamu 7. Isinya dikit yang kamu ingat. Kalau kamu nolong, artinya aja, kalau kamu nolong agama Allah maka Allah. Oke, ulangi. Masya Allah, berkah. Kasih bang, kasih ke dia bang. Alhamdulillah, takbir. Ya semoga berkah pak ya rezekinya ya, Masya Allah. Ini beliau yang bayarin nanti ya. Kayak ada lagi yang mau nambahin door prize? Ada lagi ya? Kalau udah ada ya sudah kasih tutup doa ya. Nanti kalau mau punya ada di luar pak ya. Mau beli untuk tetangga di rumah, anak, menantu ya. Transfer bisa, cash bisa, diambil dulu uangnya. Baik, kita doa sama-sama ila hadratin Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa auladihi wa zurriyatihi. Al-Fatihah. Silakan angkat tangan Bapak Ibu semua, karena tadi saya sudah janji mau doain orang tua kita masing-masing. Tolong sebutkan nama orang tuanya masing-masing karena saya nggak hafal. Dalam waktu 1 menit ke depan, silakan sebutkan nama orang tua masing-masing, lalu doakan sesuai keinginan kita sebagai anak soleh. Bagi orang tua yang masih hidup, doakan sehat. Yang sudah meninggal, hadiahkan doa terbaik, jauh dari siksa kubur, masuk surga, amin. Silakan, amin. Banyak orang pengen punya anak soleh tapi lupa pengen jadi anak soleh bagi orang tuanya dulu. Silakan doakan yang terbaik. Makasih ya nak, lama kau tak kirimkan doa sehusu ini nak. Bayangkan orang tua kita tersenyum mendapatkan doa kita. Lalu doakan juga Bapak Ibu, saudara kandung kita, sebutkan satu persatu. Bisa jadi kita jadi orang baik karena doa saudara kandung kita dulu. Lalu doakan juga pasangan kita, anak-anak kita. Doakan satu persatu. Amin. Amin ya Allah. Mohon doanya juga Bapak Ibu untuk saya kalau boleh. Silakan, nama saya Reno Anugrah yang mau doain saya. Doain saya sehat, rezeki lancar, istiqomah, bisa haji tahun depan, doain ya. Amin. Doain juga Bapak Ibu keluarga besar Majelis Cinta Rasul, mulai dari ketua, tim Sapari Dakwah, kemudian anggota, para tim hadroh, kemudian para kiai yang ikut, kemudian tim media yang juga berangkat dari sore tadi, Masya Allah, bahkan sebelum maghrib. Doain ya. Tim dari TV Sumsel, Aku Matuku TV, doain Bapak Ibu silakan. Doain sehat, keluarganya baik, istiqomah, rezeki lancar, dan bahagia dunia akhirat. Amin. Amin ya Allah. Makasih Bapak Ibu sudah doanya. Alhamdulillah alamin. Dan juga orang kiri, kanan, depan, belakang yang duduk di majelis ini, ya Allah semoga semuanya sehat, istiqomah, jauh dari penyakit, bahagia dunia akhirat. Amin. Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana. Kami yang duduk di sini, ya Allah, membela agama Nabi Muhammad sampai akhir hayat kami, ya Allah. Dan Engkau izinkan kami masuk surga sekeluarga berjumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Bapak Ibu, saya mohon maaf atas segala kekurangan. Mohon maaf belum ada sesi tanya jawab, Pak, ya. Kalau Bapak Ibu mau bertanya, boleh dicatat nomor HP saya, ya, atau mau silaturahim 0813. Silakan yang mau catat boleh, ya. Atau mau masuk grup saya tiap hari ngaji atau ada grup motivasi gratis 0813. Silakan. 8302. Sekali lagi saya ulangi, ya. 0813 8302 5317. Ya, itu nomor HP saya. Mohon maaf belum ada tanya jawab. Yang mau nanya-nanya boleh di HP, ya, atau silaturahim boleh. Di Facebook Reno Nogar Pratama, di Instagram Reno Salam Hijrah. Ikan hiu melambai-lambai. See you, goodbye. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, insya Allah kita jumpa lagi. Sallu ala Nabi Muhammad. Takbir. Siap makmurkan masjid. Takbir. Siap bawa keluarga masuk surga. Takbir. Semoga balik ini kita sehat bahagia. Amin ya rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz Reno dan juga Ustadz Ilham yang telah berkenan memberikan tausiah enlightenment, pencerahan bagi kita semua. Mudah-mudahan tausiah tadi dapat menambah keimanan dan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada hadirin yang telah memenuhi Masjid Syarif Hidayatullah Jakabaring Palembang ini. Mudah-mudahan niat Bapak Ibu untuk hadir di majelis ini pun dicatat sebagai amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala dan mendapat berkah serta ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Akhir kata, kami selaku pembawa acara mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya. Kami mohon maaf bila banyak kekurangan dan kepada Allah kami mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tim Hadro kami persilakan. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu alaihi. Lakum busyral ijabati wal qabuli minal maula biwasitatir rasuli da'a da'il inayati fastajabtum وبادرتم إلى الفضل الجزيل لكم بشرى الإجابة والقبول من المولى بواسطة الرسول دعا داعي inayati fastajabtum wa badartum ilal fadlil jazili lakum busyral ijabati wal qabuli minal mawla biwasitatir rasuli دعا داعي الهداية فاستجابتم وبادرتم إلى الفضل الجزيل وصلتم فاجتمعتم واتصلتم فكان الوصل فائدة الوصول
منازلنا فزادت بكم شرفا فضل عفا بالنزول لكم بشرى الإجابة والقبول من المولى بواسطة الرسول دعا داعي الهداية فاستجابتم وبادرتم إلى الفضل الجزيل على يا مرحبا أهلا وسهلا بكم يا نصر طه والبتول سألت الله يكرمكم جميعا وكل الوافدين بكل صول لكم بشرى الإجابة والقبول من المولى بواسطة الرسول دعا داعي الهداية فاستجابتم وبادرتم إلى الفضل الجزيل على ما يرتدي ويحب منكم ويتهبكم بإحسان وطول ويهديكم صراطا مستقيما ويظهر فيكم سر الأصول لكم بشرى الإجابة والقبول من المولى بواسطة الرسول دعا والدار جاز وعده
تشغيلي ظالم بظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين.